Selamat pagi semuanya. Saudara sekalian, pada pagi hari ini renungan kita akan diambil dari kitab Matius pasal 23, melanjutkan pelajaran kita dari beberapa waktu yang lalu. Kita akan masuk sedikit ke Matius pasal 24. Jadi kita akan merenungkan Matius pasal 23 bagian terakhir serta Matius pasal 24 bagian yang pertama, yang merupakan pendahuluan dari perikop-perikop selanjutnya. Renungan kita akan diambil dari Matius pasal 23 ayat 37 sampai Matius pasal 24 ayat yang kedua. Saudara, tapi untuk melihat latar belakang dari kelima ayat ini, kita akan mulai membaca dari Matius pasal 23 ayat yang pertama. Sebagai Alkitab Indonesia memberikan judul perikop untuk Matius pasal 23 ini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita akan mulai dari ayat pertama, saya akan bacakan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat depan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang memutuskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang memutuskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintang kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tangkiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan dari sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu,
maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Kita lanjutkan. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pasal 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, mengapa saya mengajak kita semua untuk membaca Matius pasal 23 ayat 1 sampai 36? Karena itulah yang melatar belakangi 5 ayat terakhir yang kita baca, Matius 23 ayat 37 sampai 29 dan Matius 24 ayat 1 dan 2. Saya bayangkan seperti ini. Tuhan sudah merasa cukup muak terhadap orang Farisi. Tingkat muaknya sudah tinggi sampai dia mengatakan perkataan yang begitu keras. Celakalah kamu, hai orang Farisi, hai orang munafik, hai ahli Taurat. Celakalah kamu. Ada yang berpendapat ada 7 ucapan celaka di sana. Ada yang berpendapat ada 8 ucapan celaka di sana. Tetapi Tuhan mengeluarkan perkataan yang begitu keras. Celakalah kamu. Kita bayangkan keluar dari mulut Tuhan Yesus yang begitu lemah lembut. Ucapan yang begitu keras. Woe to you, kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Itu teguran yang klimaks, sangat keras. Pertanyaannya, mengapa? Tentunya karena melihat perbuatan ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang munafik yang memakai nama Tuhan, kemudian membodohi umat Israel. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Yeremia. Kita lihat di sana teguran Tuhan terhadap para gembala Israel. Bagaimana mereka membawa domba-domba Israel ke tempat yang salah, tidak memberi makan, tidak memberikan pengajaran, dan mereka dibiarkan terlantar. Dan Tuhan memberikan ancaman apa yang akan terjadi kepada gembala-gembala Israel. Dan sekarang ini terbukti. Tuhan sudah muak dengan perbuatan kemunafikan yang dilakukan oleh para pemimpin umat Israel. Sampai dia berkata begitu keras. Beberapa umpan
di sini sudah menjadi orang tua dan mungkin ada yang memiliki adik. Kalau anak kita atau adik kita sudah tidak bisa dibilangin karena kan kenakalannya, biasanya orang tua ataupun seorang kakak akan menyerah seperti itu. Saya sudah berkali-kali bilang sama kamu, jangan lakukan ini, tetapi tetap dilanggar. Akhirnya biasanya apa yang kita lakukan? Ya sudah, silakan tanggung akibatnya. Kita menyerah, kita menarik diri kita ke belakang, dan kita membiarkan mereka melakukan apa yang biasa kita lakukan. Dan biasanya kita ingin lihat hasilnya. Kita ingin lihat mereka, lihat kan, saya sudah bilang, kamu tidak boleh melakukan itu, kamu lakukan itu, dan inilah hasilnya. Sekarang kita memberikan kesempatan mereka untuk berbuat apa yang mereka mau, dan silakan tanggung resikonya. Kemarahan kita sudah sampai titik puncaknya, sampai kita tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan kita hanya bisa melihat mereka menghancurkan dirinya sendiri. Seperti itu biasanya. Orang yang sudah kita nasihati berkali-kali dan tidak mau menuruti nasihat tersebut, akhirnya kita menarik diri. Dalam bagian lain dalam perjanjian baru, Tuhan katakan seorang anakku itu kutegur dan kuhajar. Dia katakan seperti itu. Sebagai seorang Kristen ataupun sebagai seorang Yahudi yang menganggap dirinya anak Allah, harusnya berpikir ketika dia tidak ditegur lagi dan dia tidak dihajar lagi, seharusnya pada saat itu mulai, kalau bahasa Sundanya, gempur, mulai dakdikduk. Seorang anak, ketika orang tuanya sudah mulai tidak memperhatikan dia lagi, tidak menegur lagi, itu harusnya kita was-was. Berarti inilah titik di mana orang tua saya sudah menyerah. Kita harusnya was-was. Dan sekarang Tuhan sudah sampai titik kulminasinya, sudah titik klimaksnya. Betapa dia marah terhadap orang Yahudi. Sekarang ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Tuhan. Ribuan tahun, dia telah memberikan waktu kepada orang Yahudi untuk bertobat. Dia telah memberikan nabi-nabi, seperti yang kita bahas 2 minggu lalu, dan mereka memperlakukannya dengan kasar, dengan aniaya. Kita bisa baca kitab Ibrani pasal 11. Kita bisa lihat pahlawan iman. Bagaimana perlakuan umat Yahudi terhadap para pahlawan iman. Dan sekarang dia mengirimkan anaknya, dan tetap mereka menolak uluran tangan Tuhan. Dalam puncak kemarahannya, inilah reaksi Tuhan. Dia katakan seperti ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kalau kita masuk dalam kitab Lukas pasal 11, kita akan lihat Tuhan Yesus menangis ketika dia mengatakan ini. Ketika dia melihat kota Yerusalem dan dia memandang penduduknya yang dipimpin oleh ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama yang tidak mau bertobat. Dia mengeluh dan dia menangis. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya menanggung dosa manusia. Tetapi tetap saja dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Dan dia juga tahu bahwa setelah ini dia tahu apa yang akan terjadi dengan umat Yahudi. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan kota Yerusalem. Dia tahu itu. Dan betapa sedih hatinya ketika dia sudah tawarkan keselamatan dan pembelaan terhadap umatnya. Mereka menolak. Dipimpin oleh ahli Taurat. Dalam keluhannya dia berkata, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari batu dengan orang-orang diutus kepadamu. Nyambung ke ayat sebelumnya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. 2000 tahun semenjak Tuhan memberikan hukum di Gunung Sinai, dia telah menawarkan keselamatan kepada bangsa Israel.
sejarah bangsa Israel tidak mulus dalam perlindungan Tuhan. Kita melihat bagaimana mereka memasuki Kanaan, mereka harus berjuang untuk merebutnya. Kita melihat bagaimana mereka harus berjuang untuk tidak berbaur dengan orang Kanaan, dengan Allah-Allah mereka, dengan dewa-dewa mereka. Dan kita melihat bagaimana mereka berjuang untuk tidak sama dengan bangsa lain, dan mereka gagal. Bila kita baca kitab Samuel, kita melihat mereka mau menjadi sama seperti bangsa lain. Mereka meminta raja supaya sama dengan bangsa lain. Dan ini mendukakan hati Tuhan. Mereka memberi diri mereka dipimpin oleh raja yang kadang-kadang pun hidupnya tidak taat juga kepada Tuhan, menyeleweng. Kita melihat sejarah bagaimana mereka terbelah utara dan selatan, dan bagaimana Tuhan menghukum mereka dengan pembuangan. Utara dihancur luluhkan oleh bangsa Asyur, kemudian selatan oleh bangsa Babilonia, Kasdim, seperti itu. Kita melihat Ezra kemudian dan Yerubabel memimpin mereka pulang ke Yerusalem, dan tetap saja mereka tidak bisa benar-benar taat kepada Tuhan, dan mereka silih berganti dijajah oleh bangsa asing. Dan sekarang puncaknya, Tuhan sudah merasa cukup. Saudara, Tuhan memakai analogi katakan seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ada satu artikel menuliskan seperti ini. Kebiasaan induk ayam apabila dia melihat pemangsa, predator dari kawanannya, dia akan mengeluarkan suara. Kemudian anak-anaknya akan datang dan induknya akan mengepakkan sayapnya melindungi anak-anaknya. Dan predator yang sering di tanah Palestina itu biasanya burung. Seperti itu, burung elang atau rajawali di sana. Tuhan dikatakan mengambil analogi induk ayam seperti ini dikarenakan dia tahu bangsa apa yang akan menghancurkan kota Yerusalem. Bangsa itu adalah bangsa Roma. Dan kebetulan lambang pasukan dari Roma itu adalah elang. Kalau kita pernah melihat nonton tentang kisah Roma itu, biasanya dia membawa panji-panji dan di atas itu ada lambang elang, vultur seperti itu. Dan Tuhan membuat analogi ini, saya baca artikel itu bukan asal-asalan. Memang tentara Roma dengan panji-panjinya yang memuat lambang elang itulah yang nanti akan menghancurkan Yerusalem. Dan dia melambangkan, dia tawarkan bahwa saya datang menjadi induk ayam, mengumpulkan kalian semua anak-anak ayam itu di bawah kepaksaan saya. Saya tawarkan perlindungan itu, tetapi kamu tidak mau. Tuhan bukannya tidak berbuat sesuatu, dia berbuat sesuatu untuk menghadapi kengerian yang akan terjadi. Saudara, nanti apabila kita masuk dalam Matius pasal 24, kita akan melihat bagaimana nubuatan Tuhan, apa yang akan terjadi dengan kota Yerusalem, penghancuran apa yang akan dilakukan oleh tentara Roma. Dan di sana dituliskan bahwa mereka seharusnya pergi dari kota Yerusalem kalau mereka sudah melihat tanda-tanda kehancuran kota Yerusalem. Dan sejarah mencatat orang Kristen mula-mula itu meninggalkan kota Yerusalem sekitar tahun 70, dan mereka pergi ke utara, ke kota Pela, karena mereka percaya nubuatan Tuhan. Apabila tanda-tanda sudah muncul, orang Israel, orang Romawi akan menghancurkan kota Yerusalem, kalian harus pergi. Dan mereka pergi. Dan sejarah mencatat orang Kristen meninggalkan kota Yerusalem ke kota Pela. Kalau kita ada peta, itu di sebelah utara di bawah Danau Galilea, di antara Sungai Yabok dan Danau Galilea, seperti itu. Sejarah mencatat itu. Itulah tawaran yang sebetulnya diberikan Tuhan, perlindungan seperti itu secara jasmani. Kalau secara rohani kita tahu berbicara tentang keselamatan. Dalam ayat 39 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi
hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang akan datang dalam nama Tuhan. Saudara, beberapa waktu kemudian dalam peristiwa ini kita akan melihat bahwa Tuhan akan segera disalibkan dan naik ke surga. Dan pada saat itu orang Yahudi tidak akan bisa melihat dia lagi sampai kedatangan kedua kali. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa ini menunjuk nanti kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan salah satu tanda kedatangan Kristus adalah di mana Kristus akan datang ketika bangsa Yahudi bertobat. Tapi kembali lagi, itu hanya pendapat. Tapi satu hal yang kita tahu, akan ada suatu waktu di masa depan Tuhan akan datang. Dan orang Yahudi akan mengakui dia sebagai Mesias. Karena di sini dikatakan, diberkatilah dia yang akan datang dalam nama Tuhan. Artikel itu menuliskan seperti itu. Ada artikel lain yang menuliskan juga, ini menunjuk kepada gereja. Ketika gereja mula-mula muncul, banyak pemimpin-pemimpin Yahudi yang kemudian bertobat. Dan pemimpin-pemimpin inilah yang mengakui bahwa Yesus itulah Mesias yang telah datang. Kalau kita melihat Kisah Rasul 2, Petrus berkhotbah itu bercerita tentang siapa Kristus itu. Dan di ujung khotbahnya dia katakan bahwa Kristus inilah yang telah disakiti oleh orang Yahudi. Dan reaksi mereka tertusuk hatinya. Kalau kita melihat Kisah Rasul 2, 37, 38 seperti itu. Inilah pengakuan orang Yahudi terhadap kemesiasan Yesus, tetapi ditujukan kepada orang Yahudi yang bertobat. Itulah pendapat-pendapat para ahli. Tapi saudara, yang kita lihat di sini akan ada pengakuan bahwa Kristus itulah Mesias. Waktunya kapan kita tidak tahu. Tapi mungkin para pendapat ahli itu benar. Tapi yang kita perlu lihat akan ada pengakuan tersebut. Kita masuk ke dalam pasal 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, bait Allah yang sekarang sedang dibicarakan oleh Tuhan adalah bait Allah Herodes. Dalam sejarah Israel, mereka telah membangun 3 kali. Yang pertama, sekitar tahun 1000-an sebelum Masehi, itu bait Allah Salomo. Lalu sekitar tahun 500-an, ini bait Allah Ezra atau Yerubabel ketika mereka pulang dari pembuangan. Lalu yang sekarang adalah bait Allah Herodes. Dipercaya bait Allah Herodes ini adalah bait Allah yang terbesar dan bait Allah yang termegah dibandingkan dari kedua bait Allah sebelumnya. Bait Allah Herodes. Dan Tuhan katakan di sini, tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Mungkin kalau kita melihat rumah-rumah di Indonesia, batu, ya apa susahnya sih merobohkan batu seperti ini. Tapi tidak dengan bait Allah Herodes. Seorang sejarawan bernama Yosefus menuliskan bahwa batu-batu yang membentuk bangunan bait Allah dan dinding-dindingnya dan juga tembok-temboknya itu memiliki panjang 50 kaki, berarti sekitar 18 meter. Lebarnya 24 kaki, berarti sekitar 6 meter. Dan tebalnya itu 16 kaki. Bayangkan batu panjangnya 18 meter kali 6 kali 5, sebesar apa? Dan Tuhan katakan bahwa batu-batu yang besar itu tidak akan dibiarkan berdiri dan semuanya akan diruntuhkan. Ini adalah nubuatan bagaimana bait Allah akan dihancurkan. Begitu besar batu bait Allah dan begitu megahnya,
dan itu akan dihancurkan. Bayangkan bagaimana reaksi pendengar pada saat itu. Masa sih? Masa batu yang sebesar itu yang dibangun ke atas berapa tingkat kemudian akan dihancurkan? Mungkinkah itu akan terjadi? Saudara, sejarah mencatat mungkin. Pada tahun 70, Jenderal Titus, perwakilan Roma, menyerang kota Yerusalem. Tadinya dia tidak berencana menghancurkan kota Yerusalem dan Bait Allah. Karena itu dia berpendapat itu salah satu keindahan yang perlu dijaga. Tetapi datang perintah dari Kaisar yang menyatakan Bait Allah harus dihancurkan dan sisakan saja 3 menara. Seperti itu. Kalau ada yang memiliki waktu untuk baca kisah Josephus, Antiquity of Wars, silakan baca. Sisakan 3 menara, sisanya hancurkan. Bangsa Roma, jika dia ingin menghukum bangsa jajahannya, dia berlaku tidak ayal. Jadi kalau misalnya dikatakan runtuhkan, bukan hanya ini diturunkan, bukan. Mereka sampai mencabut pondasinya, pondasi dicabut supaya tidak lagi bisa dibangun. Jadi bayangkan batu yang panjangnya sekitar 18 meter, 6 kali 5, itu dihancurkan, diruntuhkan, bahkan sampai pondasinya dicabut untuk menghukum umat Yahudi karena pemberontakan mereka. Seperti itu. Dan itulah nubuatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan katakan, pada waktunya nanti tidak akan ada satu batu yang akan berdiri di atas batu lainnya. Dan itu terjadi. Dan ini mengerikan sebetulnya bagi orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada tahun 70 yang tetap tinggal dan bertahan di dalam kota Yerusalem, mereka dikepung beberapa lama. Mereka yang tidak mau menyerah saling membunuh diri. Dikarenakan mereka tidak boleh membunuh diri, mereka meminta temannya untuk membunuh. Jadi saling membunuh supaya tidak tertangkap oleh pasukan Roma. Ketika pasukan Roma memasuki kota Yerusalem, mereka temukan mayat-mayat para pembela kota Yerusalem yang telah membunuh dirinya. Tetapi itu tidak menghalangi pasukan Roma untuk menghancurkan Bait Allah dan kota Yerusalem. Dan akhirnya kota Yerusalem jatuh ke dalam tangan Roma di bawah Jenderal Titus. Saudara, ini yang tadi saya katakan, titik puncak kemarahan Tuhan. Bait Allah sebetulnya melambangkan keberadaan Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Jika kita buka kitab Keluaran pasal 25, mulai pasal 22 sampai 25, kita akan melihat nilai dari rumah Allah bagi orang Israel. Selama ada tabut Allah di orang Israel, berarti Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan sekarang, kota suci mereka, bait suci mereka telah dihancurkan. Ini hendak menyatakan bahwa Tuhan tidak mau lagi bersama-sama dengan mereka. Inilah puncak kemarahan Tuhan. Tuhan tidak mau lagi bersama-sama dengan mereka. Kita tahu di dalam Bait Allah banyak sekali ritual yang dilakukan. Minimal yang paling terkenal adalah ritual pengampunan dosa setahun sekali, di mana imam besar akan memotong hewan pilihan demi pengampunan dosa bangsa Israel.
Dan hal itu tidak akan bisa dilakukan lagi. Berarti dampaknya mereka tidak bisa lagi meminta pengampunan dosa di hadapan Allah, di dalam ruang kudus atau di dalam ruang maha kudus. Seperti itu. Salah satu bagian di dalam bait Allah. Inilah implikasinya dari hancurnya bait Allah. Dan inilah pernyataan saya sudah marah. Seperti itu. Ini seharusnya menghentak orang-orang Israel bahwa Tuhan setidaknya kalau mereka hanya menganggap Kristus itu adalah guru seperti Nikodemus dalam Yohanes 3, dia hanya menganggap Tuhan itu adalah guru yang diberkati oleh Allah. Guru ini menyatakan sesuatu dan guru ini telah meledak marahnya. Reaksi saya seharusnya apa? Itu yang harus ditutup. Tapi kita lihat di bagian lain nanti dalam pasal 25 sampai pasal 28, kita akan melihat bahwa mereka tetap saja tidak mau bertobat. Setelah Tuhan menyatakan kemarahannya dan dia menyatakan bahwa kota suci mereka akan hancur, mereka tetap tidak mau bertobat. Mereka tetap bertahan dalam kekeras kepalaan. Itulah umat Yahudi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita pelajari dari ajaran Tuhan ini? Saudara, kehidupan orang Kristen sebetulnya tidak begitu jauh dengan kehidupan umat Yahudi. Mungkin kadang-kadang kita juga berlaku sebagai anak yang keras kepala, anak yang nakal, yang terus menolak uluran tangan Tuhan untuk diselamatkan. Ya, saya memang telah memberi diri saya dibaptis. Saya telah memberi diri saya untuk menuruti 5 langkah keselamatan. Tapi saudara, hal itu tidak cukup. Saya selalu katakan berulang, ada langkah ke-6. Turuti perintah Allah. Dibaptis tidak berarti membuat kita kemudian bisa tetap melakukan dosa dan kita lepas dari hukuman. Tidak seperti itu. Dibaptis hanyalah entry level. Level untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi perjuangan hidup kita sehari-hari tetap sama seperti sebelum kita dibaptis, dalam tanda kutip. Kita tetap akan berhadapan dengan godaan, kita tetap akan berhadapan dengan dosa. Tetapi sekarang, setelah saya dibaptis, saya memiliki hak untuk datang meminta pengampunan dosa, seperti dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1. Tetapi tetap saja, apabila kita berdosa, pasti tentu akan ada hukumannya. Yang paling bahaya apabila kita murtad, kan seperti itu, dan kita tidak mau bertobat. Permasalahannya sekarang, apakah kita tidak hidup dalam kewaspadaan? Apakah kita juga tetap akan menumpuk kemarahan Tuhan sampai pada titiknya Tuhan katakan, kamu ini bertobat, berbuat dosa. Bertobat, berbuat dosa. Sampai akhirnya Tuhan merasa cukup. Ya sudah, silakan lakukan apa yang kamu mau, tetapi ingat, akan ada hukuman kekal nanti menanti kamu. Sebetulnya tidak jauh berbeda keadaan kita dengan orang Yahudi. Tuntutannya adalah pada saat itu, saya mau datangkah sebagai anak-anak ayam ke dalam kepakan sayap Allah atau tidak? Atau saya tetap mau hidup dengan cara saya sendiri, tetap merasa aman setelah saya dibaptis, saya ingin hidup tetap melakukan apa yang mau saya lakukan. Tidak peduli, Tuhan katakan, jangan lakukan itu. Ini bahayanya. Orang Yahudi menolak Tuhan, para pemimpin menolak Tuhan karena mereka merasa tahu. Saya telah belajar begitu banyak, saya telah melakukan begitu banyak, dan saya merasa aman. Ahli Taurat, di sana dituliskan ahli Taurat, tapi kalau di bahasa Inggris tulisnya scribe. Scribe itu sebetulnya penyalin. Jadi dia menyalin untuk memperbanyak. Gitu kan.
Mereka dipercaya lebih mengerti hukum-hukum Taurat daripada orang-orang Farisi ini. Merasa tahu, merasa telah belajar, kemudian merasa telah melakukan hukum Tuhan, membuat mereka menjadi sombong dan menolak uluran tangan Tuhan. Ketika Tuhan katakan, kamu ini seperti ini, mereka katakan, saya bukan seperti itu. Dan bahaya yang sama mungkin kita miliki juga sekarang. Sebagai seorang Kristen yang setiap minggu datang ke gereja misalnya. Setiap minggu mempersembahkan persembahan. Setiap minggu mengumpulkan persembahan. Setiap minggu mengambil perjamuan Tuhan. Dan saya merasa saya tahu hukum Tuhan dan telah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi saya bawa berita buat saudara-saudara bahwa hal itu tidak cukup. Masih banyak lagi perintah yang harusnya kita lakukan. Bagaimana dengan penginjilan? Bagaimana dengan kebajikan kepada sesama? Bagaimana dengan hidup di dalam kasih? Bagaimana memelihara janda dan anak yatim? Dan itulah hukum yang terutama. Dan itu tidak membuat kita keluar dari hukuman yang akan diberikan nanti apabila kita tidak tergerak untuk melakukannya. Saudara, firman Tuhan dengan indahnya menegur umat Yahudi. Dan saya percaya seharusnya firman itu pun berkata yang sama kepada kita semua. Bahwa ada kemungkinan Tuhan pun muak terhadap kita ketika amarahnya sudah sampai titik klimaks. Dan pada saat itu, dia akan mundur ke belakang dan membiarkan kita melakukan apa yang kita mau. Dan kemudian dia hanya akan menunjukkan hukumanmu ini. Saya berharap kita memilih yang terbaik. Kita memilih tawaran Tuhan untuk taat kepadanya dan setia kepadanya. Dan tidak merasa aman dan mencoba melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari.